Iman adalah salah satu elemen yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu adalah satu bagian yang terpenting dalam hidup kekristenan kita. Firman Tuhan berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah siapapun juga. Apalagi kita memasuki tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun tuh diprediksi itu nggak akan semakin baik. Dunia ini nggak akan semakin baik setiap tahun, berganti tahun. Selalu seperti itu. Dunia ini penuh dengan dinamika, penuh dengan perubahan yang begitu cepat. Nggak bisa kita antisipasi, nggak bisa kita kendalikan. Pengalaman kita, mungkin pengalaman kita, pendidikan kita, dan lain sebagainya nggak akan bisa kita mengantisipasi cepatnya perubahan zaman itu. Oleh sebab itu, bersamaan dengan perubahan yang begitu cepat, iman kita pun harus kita tingkatkan. Jadi jam doa kita, iman kita, persekutuan kita, keintiman kita harus semakin ditingkatkan, biar setidak-tidaknya porsi dari semua yang kita dapatkan lewat keintiman itu, kita bisa mengantisipasi situasi dan kondisi saat sekarang ini. Jadi sekali lagi, iman adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi iman itu banyak orang mengartikan, atau banyak orang tuh yang menceritakan iman itu tentang perasaan dan keadaan. Kalau kita membatasi iman itu hanya sebatas perasaan dan keadaan, apalagi kalau iman kalau dibatasi dengan keadaan, tentunya akan ditentukan. Iman itu kalau didasari dengan perasaan, itu akan ditentukan dengan namanya kalender. Kalau kalender itu tangganya semakin tua, iman kita semakin menurun. Kalau iman, kalau kita kaitkan dengan keadaan, sama saja. Kalau kita melihat rupiah menguat, iman kita jadi menguat. Kalau kita melihat rupiah melemah, iman kita pun jadi melemah. Jadi perasaan dan keadaan itu memang ada sangkut pautnya dengan iman, tapi itu jangan pernah kita batasi. Jadi iman sering dikaitkan dengan perasaan dan keadaan. Itu jangan selalu mendominasi atau mengendalikan hidup kita. Ya, yang paling penting bukan memiliki iman yang besar, tapi kita harus memiliki iman yang benar. Kalau kita berharap kepada satu hal yang sifatnya sementara, kalau kita berharap kepada satu hal yang kelihatannya itu fana, itu selamanya akan menggoyahkan iman kita. Karena yang kelihatan itu biasanya bersifat sementara. Tapi kalau kita berharap kepada sesuatu yang tepat, sekalipun ada keraguan di dalam diri kita, kalau kita berharap kepada Tuhan, kepada iman yang benar, firman Tuhan berkata, kita akan baik-baik saja. Setiap kita mungkin punya keraguan. Kalau kita ibadah nih, ada seorang pengkhotbah berkata, apa kabarnya hari ini? Kita jawab biasa, kok biasa-biasa aja. Apa kabarnya hari ini? Kita jawab luar biasa. Kadang-kadang luar biasa pun kurang semangat. Luar biasa, luar biasa. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita datang ibadah karena dengan hati yang hancur. Begitu banyaknya permasalahan hidup yang nggak bisa kita, yang belum terjawab. Doa kita udah bertahun-tahun nggak terjawab. Tentang keluarga kita, kondisi keuangan kita, sakit penyakit kita, semua itu kadang-kadang kalau mau jujur, kadang-kadang itu juga bisa melemahkan iman kita. Jadi sekali lagi, keadaan tidak akan menghancurkan iman kita, karena keadaan adalah ekspresi iman kita yang sebenarnya. Jadi respon kita tentang kehidupan kita itu, pengharapan kita itu menggambarkan ya kualitas iman kita yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, tekanan dalam hidup tidak terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Jadi tekanan dalam hidup tidak terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Kita yang menentukan kita harus bersikap seperti apa. Karena jangan pernah berharap hidup kita tanpa tekanan, itu mustahil. Jadi kalau kita berharap hidup kita tanpa masalah, itu mustahil, impossible. Nggak mungkin kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa, dunia yang jahat seperti sekarang ini, kita sendiri berdosa.
dan setiap hari kumpul dengan orang yang berdosa, apa yang bisa kita harapkan? Nggak mungkin, impossible kalau hidup itu tanpa tekanan. Tapi kalau kita memiliki iman yang benar, saya yakin sekali lagi, saya dan saudara juga akan sekalipun mengalami masalah yang berat, mengalami masalah yang sama, yang kita ceritakan seperti Samuel ceritakan tadi, saya yakin kalau kita memiliki iman yang benar, kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sau, seperti jangkar yang ada di jangkar. Kita melihat pengharapan di dalam Tuhan seperti jangkar. Kita lihat sebuah kapal yang besar ya, kapal itu beratusan ton. Ada yang digambarkan sampai 500 ton, sampai lebih dari 500 ton. Tapi kapal itu dikendalikan, kapal itu bisa berhenti hanya sebuah jangkar. Padahal berat jangkar itu nggak hanya sekitar, kalau kapalnya 560 ton. Padahal jangkarnya sendiri itu hanya sekitar 35 ton. Kecil kalau dibandingkan. Tapi jangkar yang kecil itu bisa menghentikan kapal. Semakin kapal itu laju kapal semakin cepat. Itu jangkar tuh semakin dalam, badai, arus air deras sekalipun, jangkar itu semakin dalam, dia tuh semakin dalam menerobos di dasar laut itu. Pada akhirnya jangkar itulah yang menghentikan kapal. Jadi dari arus air, tekanan yang dalam air itu begitu sekalipun deras, tapi dapat menghentikan kapal itu dengan fungsi jangkar seperti itu. Jadi tekanan apapun dalam hidup, kalau kita punya Tuhan, kita sanggup untuk mengatasinya. Karena kita punya Tuhan Allah yang besar, Allah yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Tapi percayalah, sekalipun kita tidak melihat, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberi jalan keluar, menghentikan bahkan masalah kehidupan yang kita hadapi saat sekarang ini seperti jangkar itu yang menjadi pengharapan kita, sau itu menjadi pengharapan kita untuk menghentikan badai yang besar, menghentikan masalah yang besar dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita yakini pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita. Jadi sebelum saya masuk ke renungan firman Tuhan, ayat firman Tuhannya, jadi sekali lagi, keadaan apapun yang kita alami saat sekarang ini akan menumbuhkan iman kita. Jadi masalah itu adalah ekspresi, menggambarkan kualitas hidup. Nggak mungkin lah iman itu bisa bertumbuh kalau tanpa masalah. Justru masalah itulah yang membuat kita bisa bertumbuh. Tekanan di dalam hidup, ya, tekanan, desakan di dalam hidup, itulah pada akhirnya yang menjadi sebuah penilaian. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Orang itu kalau hidup tanpa tekanan, semuanya baik-baik aja, is okay, semua nggak ada masalah. Jadi iman itu dapat dilihat tuh pada saat orang itu mengalami tekanan dalam hidup. Kalau semuanya baik-baik aja, iman tuh nggak akan banyak berfungsi. Jadi orang itu bisa dilihat siapa dia sebenarnya itu kelihatan pada waktu dia mengalami tekanan dalam hidup. Jadi sekali lagi, keamanan, kenyamanan, kemapanan itu adalah musuh iman yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau itu yang menjadi fokus kita, tentunya kita akan mengalami kejatuhan di dalam hidup. 1 Samuel 1-28, saya nggak bacakan semuanya, ini ayatnya panjang sekali. Saya hanya mengutip beberapa ayat saja sebagai penekanan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Jadi 1 Samuel ini cerita ini udah familiar, cerita ini udah cerita yang setiap orang Kristen tuh tahu cerita tentang di 1 Samuel 1-28 ini. Ini kan cerita Samuel lahir, ya, cerita Elkana dengan kedua istrinya Hana dan Penina. Jadi yang saya mau ceritakan dari 1 Samuel 1-28 ini saya mau menceritakan tentang iman seorang pribadi yang namanya Hana. Ini imannya bagaimana dia tuh bereaksi di dalam memotivasikan hidupnya. Jadi cerita tentang Elkana dengan kedua istrinya. Istri yang pertamanya Hana, istri yang keduanya Penina.
Hana ini nggak punya anak, tapi istri yang kedua ini punya anak. Begitu Penina ini punya anak, dia tuh bertingkah, dia menyakiti hatinya Hana. Itu terjadi bertahun-tahun, bukan terjadi 1 hari 2 hari, tapi Alkitab tuh menceritakan bertahun-tahun. Dan juga Elkana, dia bersikap tidak adil kepada Hana. Dia tuh lebih mengasihi Penina dan anak-anak laki-laki dan perempuannya. Itu diceritakan bahwa Elkana tuh hanya memberi sebagian saja kepada Hana. Ini perlakuan Elkana yang tidak adil juga itu terjadi dalam kehidupan Hana yang menyakitkan. Belum lagi Elkana itu sepertinya membiarkan, mengabaikan perlakuan Penina yang jahat terhadap Hana. Padahal Hana itu adalah istri yang dia kasih, istri yang pertama. Jadi cerita Hana ini menggambarkan sebuah kepedihan. Cerita Hana ini menggambarkan sebuah duka yang mendalam yang dialami dalam kehidupannya. Itu bertahun-tahun itu terjadi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita Hana, dari cerita ini? Setidaknya secara cepat saya ceritakan saya mau bagikan ada 3 aspek atau level mengapa kita harus beriman kalau kita belajar dari pribadi yang namanya Hana. Apa artinya beriman dari pribadi Hana ini? Yang pertama, beriman berarti mempercayai Allah. Yang pertama tuh beriman berarti mempercayai Allah, yang tertulis di 1 Samuel 1:10-11. Yang pertama, beriman tuh mempercayai Allah. Dan dengan pedih dan dengan hati pedih Hana, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh karena sedihnya kan. Kemudian bernasarlah dia berjanji kepada Tuhan, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan, yaitu Samuel ya, untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi beriman, yang pertama kita belajar dari pribadi Hana, dia adalah orang yang beriman. Dia tuh berarti mempercayakan Allah sepenuhnya. Ada 2 hal yang ada di benak Hana yang saya tangkap. Yang pertama, mempercayai Allah tuh dia yakin bahwa Allah itu ada. Dia percaya dengan keyakinan yang teguh bahwa Allah itu ada. Makanya dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Kalau kepercayaan lain, mereka berdoa, mereka nggak tahu. Mereka doa itu ditujukan kepada siapa. Mereka hanya doa itu sebagai rutinitas, sebagai ritual. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang enggak, kita berdoa, kita yakin bahwa Allah kita hidup. Kalau dia hidup, bisa melihat. Dia hidup, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu namanya hidup. Yang itu poin ya. Yang kedua, Hana percaya bahwa Allah itu ada. Itu yang dia percaya. Yang kedua, Hana yakin Allah sanggup dan mau untuk menolong dia. Bukan hanya sanggup, tapi mau untuk menolong dia. Jadi 2 keyakinan inilah yang Hana bawa di dalam doanya. Dan 2 keyakinan inilah setidak-tidaknya kita juga bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup. Mungkin mungkin kita punya keraguan, itu hal yang biasa. Ada tokoh-tokoh Alkitab pun mereka juga punya keraguan. Abraham, bapak orang yang percaya aja, dia punya keraguan, janji Tuhan nggak datang-datang. Maka istrinya Sarah itu menyuruh Abraham itu mengambil Hagar sebagai istrinya. Seharusnya kalau Abraham itu punya keyakinan, dia pasti menolak. Itu kan suatu hal, sekalipun tradisi itu memperbolehkan. Tapi dalam sini saya tangkap bahwa Abraham itu punya keraguan sehingga dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Akibatnya dia ambil Hagar sebagai istrinya, kita lihat masalah dunia sampai hari ini nggak selesai-selesai. Harusnya kalau Abraham beriman, dia nggak menolak, dia tetap yakin pada janji Tuhan. Tapi Tuhan tuh, rencana Tuhan nggak pernah gagal atas Abraham. Apapun yang Abraham alami, seperti dia mengambil Hagar sebagai istrinya, tapi rencana Tuhan tuh
yang besar terhadap Abraham untuk menjadi bapak bagi semua bangsa. Lewat Abraham semua bangsa diberkati, nggak pernah gagal. Jadi siapa kita punya keraguan, tapi percayalah bahwa iman kita nggak akan mati di hadapan Tuhan. Tuhan akan genapi, Tuhan akan nyatakan sebagai sebuah kebenaran. Karena rencana Tuhan setiap kita tuh pasti berbeda, tapi yakin dan percaya bahwa kita beriman bahwa apapun yang kita doakan, rencana Tuhan nggak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita dalam hidup ini ya, ternyata orang meragukan, nggak mempercayai Tuhan. Saya nggak banyak orang ragu. Orang tuh biasanya kan pinginnya melihat, jadi di depan mata. Kalau nggak melihat tuh pasti timbul keraguan. Kita sering mendengar namanya cinta sejati ya, seperti Pak Nik nih, cinta sejati sama Bu Pur. Dan cinta sejati nggak bisa dilihat bentuknya seperti apa sih cinta sejati, tapi bisa kita rasakan bagaimana orang itu ya seumur hidup hanya punya satu istri, seumur hidup hanya punya satu suami. Itu menggambarkan bahwa cintanya sejati dalam suka dan duka. Itu gak kelihatan seperti apa sih cinta sejati. Berarti itu menggambarkan bahwa Tuhan itu ada. Seperti kita lihat lampu bisa nyala, dari bagaimana bisa nyala. Oh ada kabelnya mengalirkan listrik, kita nggak yakin. Pegang aja kalau kabel telanjang. Itu menggambarkan bahwa itu ada arus listriknya. Itu menggambarkan Allah ada. Jadi ada seorang cerita seorang anak nakal sekali pada ibunya sampai dia menangis. Ibunya menangis saking nakal anak ini. Anak ini bawa air mata ibunya itu ke sebuah profesor selidiki. Oh, air mata itu ternyata ada kandungan garamnya, makanya asin. Air mata itu ada kandungan H2O-nya dan berbagai elemen yang lain. Anak ini dibawa ke ibunya. Bu, air mata mama itu asin, ada garamnya. Profesor saya yang katakan. Mamanya bilang, profesor kamu tahu apa tentang air mata? Ibu nggak boleh begitu. Profesor ini pintar sekali. Enggak, katanya. Akhirnya air mata itu, kata mamanya, air mata itu mengandung yang namanya unsur cinta. Jadi air mata menggambarkan unsur cinta, dia mengasihi anaknya. Nggak kelihatan. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi rasakanlah unsur cinta itu ada dalam diri kita masing-masing. Itu poin yang pertama. Kita beriman karena kita mempercayai Allah. Yang kedua, beriman berarti mempercayakan diri kepada Allah. Ini beda levelnya, agak sedikit. Level pertama hanya sebatas mempercayakan Allah. Yang kedua, beriman berarti mempercayakan diri ya, penekannya kepada Allah. Itu 1 Samuel 1:28. 1 Samuel 1:28. Kalau bisa dimunculkan saya bacakan juga. Itu level yang kedua, beriman berarti mempercayakan diri kepada Allah. Firman-Nya demikian. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa Hana itu mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Anak itu kan setelah lahir Samuel itu seumur hidup terserahlah Tuhan mau apakan dia, yang penting saya udah mempercayakan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada pribadi yang benar gitu loh. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi Hana itu berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau pakai anak itu, buat Hana udah istrinya udah rela, udah ikhlas. Berserah penuh kepada Tuhan, artinya kita tuh bener-bener ya gimana sih, menyerahkan tuh. Jadi namanya menyerahkan diri itu artinya kita jangan pikir-pikir lagi. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita harus yakin dan percaya apapun yang kita alami di waktu-waktu yang akan datang, kita tuh jangan lagi itu artinya beban itu kita bawa. Seperti olahragawan tuh ya, mereka tuh olahraga apapun nggak mungkin lah mereka tuh pakai jas, pakai sepatu yang berat, kaos kaki yang berat, pakai baju berlapis-lapis. Yang enggak, olahraga itu mereka berpakaian seringan mungkin, setipis mungkin, karena itu kan menjadi beban ya di dalam pergerakan untuk menggapai sebuah kejuaraan. Itu kan menjadi seorang juara, jadi
Jadi mereka tuh seminim mungkin tuh membawa beban itu. Jadi kepada kita yakin seperti Hana berserah penuh kepada Tuhan tentang anak yang akan dilahirkan itu. Jadi terserah hak Tuhan mau diapakan anak itu. Jadi Hana tuh udah menyerahkan total. Jadi nggak ada lagi perasaan merasa kehilangan seperti itu. Demikian juga hidup kita, apapun kita alami dalam hidup ini, kita udah berdoa, udah menyerahkan masalah hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan, bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab, Tuhan itu sanggup untuk memberi jalan keluar yang terbaik menurut pemandangan Tuhan ya, bukan menurut pemandangan kita. Itu namanya percaya seperti itu. Baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan di masa yang akan datang. Kita percaya kalau Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2023, kita juga yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan minta kita tahun 2024 terlepas dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Jadi mempercayakan itu juga pakai seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini, udah terkenal sekali ya. Yang namanya tuh Charles Blondin. Charles Blondin ini warga negara Prancis pada abad 19. Dia tuh seorang akrobatik. Dia tuh pernah menaklukkan air Niagara melintasi dengan sebuah tali, seutas tali, bolak-balik dia melintas sebuah air terjun Niagara. Itu kan air terjun yang sangat curam, arusnya deras sekali kalau Bapak Ibu pernah ke sana. Jadi Charles Blondin ini dia tuh bolak-balik dengan berjalan di atas tali dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Tepi yang satu jalan-jalan sampai tepi yang sebelah kiri. Dia balik lagi dari sebelah kiri, di jalan lagi ke tepi sebelah kanan. Semua penonton tepuk tangan. Oh, aduh, luar biasa, hebat, luar biasa. Ini maksudnya ini, waduh, amazing lah gitu bahasanya mungkin ya. Ini keren katanya. Charles Blondin bilang, ada yang mau ikut? Jadi yang bertepuk tangan itu merasa ini sebuah hal yang menakjubkan. Charles Blondin tawarin, ada yang mau ikut? Semuanya terdiam. Jadi dia bertepuk tangan tuh semuanya terdiam. Enggak ada mau ikut. Bapak mau ikut? Enggak. Dia aja. Dia tunjuk seperti itu. Jadi dari cerita ini ada satu anak. Charles Blondin lagi, siapa yang mau ikut? Ada seorang anak kecil. Saya mau ikut. Anak kecil ini mempercayakan dirinya kepada Charles Blondin untuk menyeberangi seberang dari tebing air terjun Niagara itu. Setelah anak ini dibawa di pundaknya Charles Blondin, akhirnya sampai juga ke tepi yang ke sebelahnya. Setelah sampai, wartawan bertanya, kok kamu berani ya mempercayakan hidup kamu kepada Mr. Charles Blondin? Kalau kamu misalnya gagal nih, kamu terbayang nggak kamu akan jadi apa? Oh enggak, saya nggak takut. Saya mempercayakan diri kepada Charles Blondin. Emang Charles Blondin siapa? Itu ternyata Charles Blondin itu ayah saya, itu papa saya. Jadi anak kecil ini memberanikan diri karena Charles Blondin ini bapaknya ternyata ayahnya. Demikian dalam hidup ini. Kita mempercayakan kepada Tuhan karena dia bapak kita, dia ayah kita. Mana ada seorang bapak tuh yang meninggalkan anaknya, yang membiarkan anaknya, yang mencelakakan anaknya. Saya pikir itu mungkin anaknya ada, kalau bapak itu berarti bapaknya ada gangguan. Kalau bapaknya normal nggak akan lakukan seperti itu. Saya juga dengan sebuah cerita beriman berarti mempercayakan diri kepada Allah tuh. Ada seorang bapak zaman dulu ya, zaman dulu ada seorang bapak. Zaman dulu kan nggak punya, zaman dulu itu nggak ada kendaraan sepeda motor tuh nggak ada. Jadi ada seorang bapak tua tuh memikul hasil buminya, berjalan berkilometer di kampung itu nggak ada sepeda, nggak ada motor. Tapi tiba-tiba ada tamu datang ke kampung itu bawa sebuah truk. Ditawarkan kepada bapak ini, yuk pak naik truk saya. Karena sopir truknya kasihan ada bapak ini bawa barang tergopong-gopong, ngos-ngosan gitu. Naiklah bapak tua yang memikul karung ini. Setelah bapak tua ini masuk dalam mobil truk itu, tetap aja diintip oleh sopirnya, kok masih ada suara yang seperti ngos-ngosan, yang kecapean. Ternyata bapak tua ini masih memikul karungnya di atas truk itu. Apa yang bisa
Apa yang bisa ceritanya yang bisa kita ambil? Tapi dalam hidup ini kadang-kadang beban hidup masih kita bawa-bawa. Jadi kalau kita tuh mau hidup mengalami terobosan, mau mengalami hari yang baik dalam Tuhan, lepaskan bebanmu, lepaskan beban itu. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Jadi beriman teguh kepada Tuhan, iman itu tuh yang pertama adalah beriman berarti mempercayakan Allah. Yang kedua tuh beriman berarti mempercayakan diri kepada Allah. Lepaskan bebanmu, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Ayah kita yang akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dialah firman ini. Kedua hal ini bisa menjadi inspirasi bagi saya dan bagi kita semua di dalam menjalankan hari hidup ini. Tuhan memberkati.